Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kito TVRI Bengkulu, tentunya di Bersama Kita Sehat kita masih membahas mengenai yang namanya depresi, dan lanjut lagi aja tentunya untuk mendengarkan informasi slides dari Dokter Lisda ya. Silakan. Jadi sampai ke epidemiologi ya. Epidemiologi ya. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi ternyata kabar bad news-nya ya, ternyata perempuan ya, yang kebanyakan ya. Iya, betul. Ya mungkin karena kalau kata anak zaman sekarang sih lebih sensitif ya, lebih sensi gitu ya. Kemudian secara usia kita lihat ternyata pada usia itu 50% kasus itu ada pada pertengahan ya, artinya dari dewasa muda sampai dengan pralansia ya, jadi usia 20 sampai dengan 50 tahun biasanya. 20 sampai 50 tahun. Ya, artinya banyak ya kira-kira anak-anak umur mahasiswa ya. Betul. Di dalamnya ya. Gitu nih. Lalu kemudian status perkawinan. Nah, ini ternyata kasusnya cukup banyak. Jadi ternyata berdasarkan epidemiologi, status perkawinan itu yang paling banyak dampaknya adalah pada kasus-kasus yang divorce atau perceraian. Gitu ya. Berarti kalau depresi ini kebanyakan kasusnya tentang percintaan gitu ya, Dok? Iya, ya kurang lebih gitu ya secara tersiratnya gitu ya. Salah satu stresor sih lebih tepatnya ya. Jadi memang pada konsepnya itu ya, pada prinsipnya kita manusia itu sebenarnya dibekali oleh Tuhan yang namanya mekanisme coping. Jadi setiap kita individu kan pasti akan menemukan yang namanya stresor ataupun krisis-krisis kehidupan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tapi kenapa sih kita tidak semuanya jadi depresi atau tidak semuanya mengalami gangguan jiwa gitu ya? Karena coping tadi. Ya, karena ada coping. Kita sebenarnya sudah sangat sempurna ya Tuhan bekali ya untuk bisa menjaga ambang batas kemampuan atau kesehatan mental kita untuk tetap berada di garis yang lurus gitu. Akan tetapi ada beberapa hal atau kondisi di mana stresor yang terlalu berlebihan yang berada di ambang batas mekanisme coping dari individu tersebut yang membuat akhirnya tubuh ataupun jiwa dari individu itu tidak bisa lagi mengcover masalah ataupun stresor tersebut, sehingga akhirnya jatuhlah dia pada kondisi yang disebut dengan gangguan mental atau gangguan jiwa yang salah satunya itu adalah depresi ini tadi gitu. Jadi nanti masyarakat jangan sampai setelah menonton edukasi kita di Dokter Kito tentang depresi jadi takut ya, takut nanti aku besok depresi gitu. Enggak, karena sebenarnya Tuhan sudah melengkapi kok gitu. Kita nggak akan secepat itu untuk bisa jatuh pada kondisi depresi ya. Nah, berikutnya kita akan lihat nih kalau bicara soal penyebab ya. Mungkin kalau ini aku akan sepintas saja ya, karena nggak usah terlalu berat ya dihafalkan oleh masyarakat di rumah ya. Nanti dihafal lagi ya dopamin, serotonin gitu ya. Jadi tambah berat, jadi malah jadi krisis kehidupan ya. Betul. Jadi ya, apa itu dopamin? Iya, jadi stresor gitu ya malah ya. Jadi penyebabnya itu ada namanya proses atau masalah neurotransmitter di otak deh intinya. Itu adalah yang poin 1 sampai 2, yaitu dopamin dan serotonin. Jadi ini sebuah neurotransmitter yang ada di otak kita gitu ya, yang kemudian ketika satu kadarnya dia dalam kondisi yang down atau berkurang bisalah mencetuskan masalah depresi. Lalu faktor yang ketiga nih yang mau kita bahas yaitu faktor genetik. Jadi memang betul ya ketika ada di garis keturunan terutama first degree atau garis keturunan pertama ayah ibu itu mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, maka akan ada sangat besar peluangnya pada keturunannya berikutnya itu untuk mengalami hal yang sama. Gitu. Meskipun wujudnya nggak harus sama ya, misalnya ibu bapaknya skizo, anaknya harus skizo enggak. Bisa aja termanifestkan, iya betul, dalam bentuk depresi, tapi dia masih sama-sama gangguan jiwa. Gitu. Lalu kemudian ada faktor psikososial dan juga faktor kepribadian. Faktor psikososial ini gampangnya untuk masyarakat di rumah, intinya itu adalah stresor kehidupan tadi. Gitu. Apapun masalah, krisis kehidupan yang kita jumpai itu punya resiko atau peluang ketika dia berada di ambang batas mekanisme coping kita untuk menjadi pencetus. Belum lagi ditambah pada pasien itu memang genetiknya ada, udah deh jadi. Iya. Gitu. Jadi dia harus multi ya, memang bergabung. Ditambah lagi memang kadar dopaminnya berkurang, udah deh jadi. Gitu. Kemudian muncullah masalah depresi ini tadi. Gitu. Lalu kemudian faktor kepribadian. Nah ini memang betul ya. Jadi
mekanisme coping ini juga ada kaitannya dengan tipe kepribadian orangnya gitu ya. Ada yang tipe kepribadiannya perfeksionis. Memang ada itu secara literatur memang ada ya. Jadi apapun yang dia kerjakan dia maunya perfect. Bahkan ketika ada dalam perjalanan apa yang dia kerjakan itu ada yang tidak sesuai salah satunya, dia akan ulang dari awal. Gitu. Nggak apa-apa dia ngulang dari awal. Yang penting di akhir tuh dia perfect gitu. Nggak boleh ada coretan misalnya ya sedikit saja. Salah dikit pun ya. Iya, ada tipe kepribadian yang narsistik namanya. Jadi narsistik itu dia harus jadi yang nomor satu. Pokoknya gimana pun caranya dia harus top one. Jadi ketika ada yang mungkin dia merasa itu menjadi saingannya, dia bahkan nggak segan untuk menjatuhkan misalnya. Karena aku harus tetap jadi nomor satu. Mau nggak mau aku jadi harus yang terbaik gitu ya. Pokoknya dia harus yang jadi yang Kalau top nggak one dapet tadi. itu langsung depresi. Iya, jadi tipe-tipe kepribadian yang seperti ini tadi gitu ya, ketika menghadapi stresor, yang kemudian stresor itu mungkin agak berat, ditambah dengan tipe kepribadian dia seperti ini, maka punya resiko ya, artinya bukan selalu ya, punya resiko untuk mengalami gangguan jiwa atau mental yang disebut dengan depresi tadi. Ya. Oke dokter, kita iklan lagi nih ya, kita Ya. iklan dulu. Oke. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami tentunya. Kita akan jeda iklan dulu di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.